Oke, baik. Kita masuk ke penjelasan yang pertama tentang operator yang ketiga, yaitu implikasi. Implikasi itu kalau di dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai akibat. Jadi sebab akibat. Jadi hukum implikasi ini sebenarnya lekat atau dia erat sekali kaitannya dengan hukum sebab akibat. Misalnya definisinya seperti ini, diberikan proposisi P dan Q. Jadi ada dua proposisi ya, misalkan implikasi dari P dan Q itu notasinya adalah P panah Q. P panah Q ya. Dibaca jika P maka Q. Dia akan bernilai benar kecuali dalam hal P benar dan Q salah. Jadi dia ini selalu bernilai benar kecuali dalam hal P-nya benar, Q-nya salah. Kondisi apapun kombinasinya dia benar, kecuali kalau kondisinya yang depan itu benar terus yang belakang salah, itu nanti kesimpulannya akan salah gitu ya. Implikasi disebut juga sebagai kondisional. Jadi ada buku juga yang menyebutkan tanda seperti ini disebut sebagai kondisional gitu ya. P-nya itu disebut sebagai premis, Q-nya sebagai kesimpulan. Jadi kedudukannya P-nya itu premis, Q-nya adalah kesimpulan gitu ya. Yang harus saya tekankan beberapa di sini adalah yang pertama penulisan tanda. Penulisan tanda kalau kemarin konjungsi dan disjungsi kita hanya memakai simbol yang menyerupai huruf V, terbalik ke atas atau terbalik ke bawah. Kalau untuk implikasi kita pakai panah biasa. Nah, karena panah ini digunakan sebagai operator yang menunjukkan kata implikasi, maka berarti mulai dari sekarang kita harus latihan mentertibkan ketika menulis yang bukan merupakan implikasi, maka kita tidak boleh lagi menggunakan tanda panah. Biasanya kan kita sering tuh kalau ngerjakan gitu ya, habis ngerjakan, saya misalkan 3x sama dengan 6, terus panah. X sama dengan 2 gitu. Nah, sekarang kita harus mengurangi penggunaan yang seperti itu, penggunaan tanda yang tidak perlu. Kenapa? Karena memang dalam matematik setiap simbol punya makna gitu. Kalau tidak sesuai dengan penggunaannya, maka justru nanti kalimatnya akan menjadi tidak bekerja gitu ya. Jadi mulai sekarang kita tertibkan yang tidak perlu pakai panah, tidak perlu kita pakai panah ya. Untuk implikasi sendiri pun tanda panahnya juga harus menggunakan tanda panah yang proper ya. Bisa seperti ini, seperti yang Anda lihat di layar. Ini panah panah satu. Panah satu itu apa maksudnya? Satu strike. Bisa juga pakai double strike, yang double set 2 gitu, itu juga boleh gitu ya. Sayangnya saya tidak tulis di sini. Dibaca jika P maka Q. Dia selalu bernilai benar dalam hal kecuali dalam hal P benar dan Q salah. Nah ini loh, Anda bisa lihat ya. Misal ini dicontohkan punya dua proposisi ya, P sama Q, contoh. Maka tabel kebenarannya kan berbentuk seperti ini, BBSS, BSBS. Maka kesimpulan untuk kasus implikasi, dia selalu bernilai benar apapun kondisinya, kecuali kalau yang depan itu benar, yang belakang salah. Ini kesimpulannya baru salah gitu ya. Dan karena seperti ini kita harus hati-hati ketika dalam konjungsi dan disjungsi yang kemarin, kalau ada operator, kalau ada kalau ada proposisi yang dihubungkan dengan operator konjungsi atau disjungsi, maka mereka itu kedudukannya tetap setara, artinya dibolak-balik itu tidak masalah. Jadi misalkan P dan Q itu saya balik menjadi Q dan P, maka tidak akan mengubah hasil tabel kebenaran ininya. Begitu juga dengan disjungsi. Jadi kalau P atau Q saya balik menjadi Q atau P, itu maksudnya yang depan Q yang belakang P gitu ya, itu hasilnya tetap akan sama. Tapi berbeda dengan implikasi dan biimplikasi. Jadi dua operator ini sudah operator yang tingkatnya agak sedikit naik gitu loh. Sehingga P maka Q ini karena panahnya mengarah ke sana, maka tidak bisa kita bolak-balik gitu. Jadi kalau kedudukannya antara yang depan dan yang belakang itu beda. Kalau ini yang depan lebih kuat daripada yang belakang gitu. Jadi nggak bisa dibolak-balik posisinya. Sehingga kalau mengerjakan tabel kebenaran untuk implikasi, Anda benar-benar harus hati-hati ya.
jangan sampai terbalik, mana yang menuju kemana gitu ya. Jadi apa menuju ke apa gitu. Jadi harus hati-hati. Kira-kira begitu ya. Nanti sambil latihan di sesi latihan. Nah, contoh implikasi seperti ini. Nah, proposisi implikasi. Oh ya, sebelum ke contoh yang ini, saya mau kasih Anda contoh yang paling mudah. Kalau kemarin itu ketika contoh untuk konjungsi dan disjungsi kan, kalau Anda masih ingat, contohnya itu ketika kasus disuruh beli sesuatu, beli rinso atau soklin gitu kan. Beli sabun dan sampo, contohnya seperti itu. Untuk kasus implikasi, saya biasanya memberikan contoh ke mahasiswa itu adalah dalam bentuk Anda berjanji kepada seseorang. Jadi ketika Anda menjanjikan sesuatu kepada orang lain, itu berarti Anda sedang melakukan hukum. Oke, maaf terpotong. Jadi ketika Anda melakukan suatu perjanjian atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, berjanji kepada orang lain, sebenarnya Anda sedang melakukan hukum implikasi sebenarnya di sana. Gimana Bu maksudnya? Nah, jadi gini, contohnya gini, ada seorang teman yang meminta kamu untuk datang ke rumahnya, misalkan untuk mengerjakan tugas bareng gitu ya, misalkan, yuk Beb, misalkan ya, Beb, besok hari Selasa ke rumah, kita ngerjain tugas bareng yuk, gitu. Kemudian kamu menjawab, besok ya, ya wes, jika saya sehat nanti saya datang gitu. Berarti kan menjanjikan sesuatu tuh dengan kalimat ya wes pokoknya aku sehat aku teko wes gitu ya, gampangnya coro jawane ya. Kalau saya kalimatkan secara resmi berarti jika saya sehat maka saya datang gitu ya kan. Nah, sebuah janji kan itu, jika saya sehat maka saya datang. Nah, mari kita telaah via tabel ini. Kalimatnya jika saya sehat maka saya datang ya. Ketika kasus benar dan benar di sini berarti P-nya benar, Q-nya benar. Artinya saya sehat dan saya datang ke rumahnya. Berarti kan benar. Memang sesuai janji kan? Jika saya sehat maka saya datang ke rumah. Ya toh? Berarti kan benar, tidak melanggar janji. Sekarang kasus yang ini dulu. Atau yang paling bawah dulu deh. Ini salah. Berarti gini. Berarti pada hari esoknya saya ternyata tidak sehat dan akhirnya saya tidak datang ke rumahnya. Gimana kesimpulannya? Tidak apa-apa toh, benar kan? Karena memang janjinya adalah jika saya sehat maka saya datang. Berarti aku tidak sehat terus aku tidak teko kan tidak apa-apa, wong saya tidak mengingkari janji ya toh, gitu. Kasus yang ini, yang depan salah yang belakang benar, berarti ini kasusnya saya tidak sehat tapi saya tetap datang ke rumahnya. Loh, enggak apa-apa kan? Benar juga toh? Kan tadi janjinya cuman gini, jika saya sehat saya datang ke rumah. Tapi ternyata karena saya merasa aduh tugas ini penting sekali untuk dikerjakan, selak dikumpul nih misalkan. Ya sudah, meskipun saya nggak sehat saya tetap datang ke rumah teman. Enggak apa-apa toh? Benar juga kan? Enggak ada yang tersakiti kan di sini. Maksudnya enggak ada yang merasa diingkari kan? Berarti tetap benar. Beda dengan kasus ini, depan benar belakang salah. Artinya apa? Saya sehat tapi saya tidak datang. Loh, kelihatan ya? Berarti kan mengingkari janji toh. Ini kasusnya salah gitu. Jadi ketika Anda berjanji sama seseorang, pastikan bahwa bentuknya adalah suatu implikasi, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, Anda tahu hukumnya gitu ya. Misalkan Anda menjanjikan sesuatu kayak gitu tadi, saya datang gitu, besoknya ternyata Anda sakit, Anda tidak datang gitu. Kemudian temannya kemudian temennya tanya, lo kamu kenapa nggak datang? Lo saya sakit jadi saya nggak bisa datang. Oh ya sudah gitu, karena nggak ada yang tersakiti gitu. Ini orang matematik tuh cirinya begitu, jadi tidak mudah tidak mau menyakiti orang lain gitu ya, tidak mudah menyakiti orang lain karena dia tahu hukumnya. Dan orang matematik juga tidak mudah sakit hati terhadap orang lain karena tahu hukumnya. Iya kan, dia kalimatnya kan kemarin emang gitu, berarti kalau dia sakit nggak datang ya sudah, memang janjinya begitu gitu ya.
Kecuali kalau misal dari awal kita memang dari awal sudah ngeyel duluan gitu, misalkan saya janjinya gitu, saya bilang ya kalau saya sehat saya datang wes gitu, jika saya sehat maka saya datang gitu. Tapi temennya ngeyel, wes toh pokoknya datang soalnya ini udah mau dikumpulin, udah mau deadline gitu misalkan, maka ya bisa nggak bisa kita tetap ngusahain harus datang, kayak gitu-gitulah ya. Jadi sebenarnya hukum-hukum ini tuh dekat sekali dengan kita dan kehidupan kita, tapi kita tidak sadar gitu ya. Itu contoh mudahnya implikasi. Jadi sok anak matematik harus menerapkan kalau menjanjikan sesuatu pada teman, pastikan hukumnya dalam bentuk implikasi gitu ya. Temennya pinjem buku misalkan, kemudian tagih aja gitu, gini misalkan, yuk kamu kembalikan kapan, besok wes insya Allah, misal jawabnya gitu. Anak matematik sudah tahu hukumnya. Tunggu, coba ayo dibikinkan kalimat dalam bentuk implikasi ya, ayo janjinya mana gitu. Bisa ditagih. Saya bisa gitu ke anak-anak ya. Kalau ini coba diluruskan setelah ini, kalau janji dikalimatkan yang benar. Kalau temennya belum punya kalimat yang benar, dituntun. Ayo, jika apa maka apa. Berarti itu janjinya ya gitu. Berarti kalau mengkhianati sudah kelihatan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Contoh lain. Nah, jika 2 tambah 2 sama dengan 4, maka 5 bukan bilangan prima. Nah, yang kalimat depan ini nilainya adalah benar, ya toh? Yang belakang 5 bukan bilangan prima kan salah. Menurut hukum ini tadi, depan benar, belakang salah, berarti hukumnya adalah salah. Jadi kesimpulannya nomor 1 bernilai salah. Jadi kesimpulan salah ini adalah kesimpulan yang untuk satu kalimat utuh ini gitu. Kalau yang tadi ini kan sendiri-sendiri per proposisi, per atom. Kalau satu formula ini semua nilainya adalah salah. Jika lingkaran adalah salah satu contoh bangun datar, maka bola adalah salah satu contoh bangun ruang. Nah, ini kan yang depan benar, yang belakang juga benar, maka kesimpulannya tetap benar. Jika motor saya sudah diperbaiki, maka saya berangkat kuliah. Nah, gimana ini nih? Jika motor saya sudah diperbaiki, maka saya berangkat kuliah. Nah, ini nggak bisa dicek kebenarannya. Ini tadi yang bentuknya, ini contoh yang janji tadi itu loh. Sebenarnya kalau saya bisa di kampus, saya memberikan contoh yang ini gitu. Ini janji, ini termasuk janji nih. Ya wes, pokoknya besok, pokoknya esok motornya wes enek, wes genah gitu, apa ya bahasa orang tua itu apa ya? Wes empan. Maka saya berangkat kuliah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu contohnya. Selanjutnya ini adalah catatan tambahan untuk implikasi. Berikut ini diberikan daftar yang mentranslasikan antara simbol dengan kalimat. Jadi ini adalah beberapa cara baca gitu ya, kasarnya gampangnya cara baca dari P maka Q. Selain yang di atas tadi, selain jika P maka Q itu bisa ini semua pilihannya sekian banyaknya ini. Semuanya dipakai Bu, betul. Semuanya ini bisa dipakai dan ini maknanya sama. Bermakna P maka Q ini. Jadi kalau kamu muncul, kalau lihat kalimat ada struktur yang bentuknya seperti ini, set Q kecuali jika tidak P, atau tidak P kecuali jika tidak Q, berarti ini bentuknya adalah suatu implikasi gitu. Bu, kok buahnya apa dihafalkan semua? Untuk sekarang dihafalkan. Nanti lama-lama Anda sudah akan paham sendiri, melihat struktur, sudah tidak lagi harus menghafalkan. Karena masih belajar ya nggak apa-apa. Harus ada effortnya ya, harus ada perjuangannya gitu. Salah satunya ini dulu ya. Nanti sambil inilah ya. Kalau mau bagus tuh setiap materi Anda print, yang dari saya itu PDF-nya silakan di print. Jadi ketika dibaca atau ketika mengerjakan soal tuh nggak pakai scrolling lagi gitu ya, biar enak ketika mengerjakan. Jadi ini semua pilihannya sekian banyaknya, nanti Anda harus peka satu persatu ya. Silakan daftar ini di save, dipergunakan sesering mungkin. Kira-kira itu ya untuk materi implikasi yang pertama ya. Yang pertama. Oke. Selanjutnya untuk biimplikasi ke video yang selanjutnya ya, supaya nggak terlalu berat.